Geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Harnanto. NIM saya 2519011010011. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik, Kampus Vokasi UNED, Kampus Vokasi UNED Jubung. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang stokiometri dan juga reaksi kimia. Yang mencangkup poin-poinnya adalah jelaskan definisi dari materi tersebut dan juga jelaskan manfaat kita mempelajari materi tersebut, dan tidak lupa kita memberikan contoh soal beserta jawabannya. Oke, kita langsung masuk ke definisi dari stokiometri. Stokiometri adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif atau jumlah antara zat-zat yang terlihat dalam reaksi kimia, baik dalam bentuk massa, mol, volume gas, maupun jumlah partikel. Dengan stokiometri, kita bisa menghitung berapa banyak zat reaksi yang dibutuhkan dan berapa banyak zat hasil yang terbentuk dalam suatu reaksi. Contoh sederhana dalam reaksi yaitu 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Stokiometri menunjukkan bahwa 2 mol gas hidrogen bereaksi dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol air. Jadi, stokiometri membantu kita memahami perbandingan jumlah zat secara matematis dan reaksi kimia. Tujuan stokiometri yaitu menentukan jumlah zat reaksi dan hasil reaksi. Yang kedua, menghitung massa, mol, volume gas atau jumlah partikel yang terlibat. 3. Mengetahui zat pembatas atau limiting reagent dan sisa dalam reaksi. Oke, kita masuk ke definisi dari reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses perubahan zat dari satu atau beberapa zat awal atau reaktan menjadi zat baru. Nah, atau menjadi suatu produk. Nah, dengan komposisi dan sifat yang berbeda. Nah, dalam reaksi kimia terjadi pemutusan antara pembentukan ikatan kimia antara atom-atom. Contohnya seperti 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Nah, gas hidrogen dan gas oksigen bereaksi membentuk zat baru dengan sifat yang berbeda. Ciri-ciri terjadinya reaksi kimia itu terbentuk zat baru, yaitu kedua yaitu terjadi perubahan warna, ketiga muncul gas atau endapan. Jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama yaitu reaksi sintesis. Nah, atau penggabungan. Yang kedua itu reaksi dekomposisi. Yang ketiga yaitu reaksi penggantian tunggal. Dan yang keempat yaitu reaksi penggantian ganda. Yang kelima yaitu reaksi pembakaran. Kesimpulannya yaitu stokiometri adalah ilmu yang mempelajari perbandingan kuantitatif antara zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Tujuannya itu menghitung massa, mol, volume, dan jumlah zat dalam suatu reaksi. Nah, sedangkan reaksi kimia yaitu proses perubahan zat dari reaktan menjadi produk baru dengan sifat yang berbeda. Nah, tujuannya itu mengetahui bagaimana zat berubah dan terbentuknya zat baru. Manfaat kita mempelajari stokiometri dan juga reaksi kimia adalah yang pertama yaitu memahami hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia. Dengan mempelajari stokiometri, kita dapat mengetahui berapa banyak zat reaksi yang dibutuhkan agar reaksi berjalan sempurna. Yang kedua, berapa banyak produk yang dihasilkan dari sejumlah bahan tertentu. Contohnya, dalam industri pupuk, stokiometri digunakan untuk menentukan jumlah gas, amonia, dan asam nitrat yang tepat agar menghasilkan pupuk amonium nitrat tanpa sisa bahan. 2. Mengontrol dan mengoptimalkan proses industri. Dalam dunia teknik dan industri kimia, konsep stokiometri dan reaksi kimia digunakan untuk yang pertama yaitu menghitung komposisi bahan baku dan produk. Yang kedua, mengurangi pemborosan bahan dan biaya produksi. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan
contoh soal dari stoikiometri dan persamaan kimia. Di sini ada contoh soal nomor 1 yaitu setarakan persamaan reaksi tersebut. Nah, di sini ada contoh suatu reaksi yaitu Fe plus O2 menjadi Fe pangkat 2 O2. Nah, di sini kita setarakan dulu ya guys. Nah, jadi ini kan belum setara. Ini kan Fe-nya ini kan 1, O2-nya juga pangkat 2. Ini udah setara tapi yang ini belum ya guys. Ini Fe sama Fe. Nah, jadi kita setarakan dulu. Nah, jadi ini Fe yang kiri ini itu kan 1, kanannya itu 2. Nah, jadi kita setarakan itu jadi dikali 2 ya guys. Nah, biar ini setara. Nah, dan yang O ini, yang kanan itu kita kali 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, yang kiri itu kalikan O2 nya kali 3 per 2. Jadi agar bilangan bulat itu bilangan bulat itu kalikan semua 2 semua. Nah, jadi hasil setaranya itu kayak gini. 4 Fe. Nah, ini kan dikali 2, 4 Fe plus 3 O2 jadi 2, ini tambahin 2 Fe dan O2. Nah, ini hasil reaksinya ya guys. 4 dikali ini 4 Fe, 4 dikali 1 4. Nah, ini 2. Ini jadi ini kan pangkat 2 ini guys, maaf. Nah, ini kan 2 dikali 2 4, jadi 4 Fe. Nah, ini kalau 3 dikali 2 itu maaf guys, ini 3 ini. Ini 3, jadi ini 3 kali 2 6. 3 kali 2 6, ini 3 kali 2 6 juga. Oke. Sekian contoh soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.